Assalamualaikum anak soleh soleha ustazah. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 3 makanan sehat, subtema 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Selain manusia, hewan pun mempunyai organ-organ pencernaan. Berikut adalah sistem pencernaan yang terdapat pada beberapa hewan. Hewan yang pertama adalah serangga. Berikut contoh gambar sistem pencernaan pada hewan serangga. Makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Dari mulut masuk ke tembolok. Tembolok adalah tempat penyimpanan sementara makanan. Makanan yang disimpan masuk ke dalam empedal. Kemudian makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian masuk ke usus untuk diserap dan sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Itu adalah sistem pencernaan dari hewan serangga. Selanjutnya, hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Berikut adalah contoh gambar dari sistem pencernaan hewan memamah biak, yaitu ada mulut, esofagus, retikulum, omasum, abomasum, rumen, usus halus, dan anus. Kemudian ada ikan. Sistem pencernaan pada ikan ada mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kemudian ada katak. Sistem pencernaan pada katak ada mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kloaka adalah tempat pembuangan sisa pencernaan. Sistem pencernaan pada reptilia. Yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Burung. Sistem pencernaan pada burung yaitu ada mulut, tembolok, empedal, lambung, usus, dan anus. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Berikut adalah organ-organ pencernaan pada manusia. Organ-organ pencernaan pada manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi dari setiap organ pencernaan pada manusia. Ada mulut, berfungsi tempat makanan dihancurkan, dan kerongkongan berfungsi saluran penghubung mulut dan lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air, sisa penyerapan usus halus
dan membuang zat-zat sisa. Anus berfungsi sebagai saluran pembuangan sisa pencernaan. Sekarang kita akan belajar macam-macam gangguan organ pencernaan. Yang pertama, diare. Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Penyebabnya adalah infeksi virus, infeksi bakteri dan parasit, intoleransi makanan, dan alergi makanan. Penyakit usus, gangguan usus fungsional atau stres. Biasanya gejalanya adalah buang air besar encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Cara mengatasi dan mencegahnya adalah minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, tidak mengonsumsi makanan atau jajanan sembarangan, pemberian cairan dan elektrolit atau seperti larutan. Yang kedua, penyakit MAH, yaitu pola makan yang tidak teratur dan sering makan terlalu pedas, asam, dan stres. Gejalanya perut kembung, mual, pusing, perih pada dinding lambung. Dan cara pencegahannya adalah makan teratur, hindari makan pedas, dan minum obat dan antibiotik. Dan yang ketiga, penyakit kolera. Kolera merupakan penyakit yang menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Penyebabnya hidup di lingkungan yang tidak bersih, makanan yang tidak dibersihkan, atau proses pemasakan kurang sempurna. Gejalanya mual, muntah, kram perut, tinja pucat seperti susu atau hitam, kehilangan cairan tubuh atau dehidrasi. Pencegahan atau pengobatannya dengan cara minum larutan oralit sebagai pengganti cairan tubuh. Yang keempat, konstipasi atau sembelit. Konstipasi merupakan keadaan di mana usus besar menyerap air secara berlebih sehingga menyebabkan fesis menjadi keras sehingga sulit buang air besar. Penyebabnya kurang minum dan kurang makan makanan berserat. Yang kelima, usus buntu. Usus buntu, peradangan yang terjadi pada usus buntu. Penderita merasa nyeri pada bagian perut kanan, bagian bawah, tersumbatnya rongga usus buntu karena kotoran. Penyebabnya infeksi saluran pencernaan, pertumbuhan parasit yang menyumbat rongga usus buntu, cedera pada perut. Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia, antara lain sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu kurangnya asupan makanan berserat. Contoh makanan berserat yaitu sayur dan buah. Fungsi serat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Faktor yang kedua yaitu pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit MAH. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Yang pertama, buah-buahan. Buah-buahan mengandung banyak vitamin dan antioksidan untuk mencegah penyakit. Dan yang kedua, sayur-sayuran. Sayur-sayuran mengandung banyak serat yang baik untuk melancarkan sistem pencernaan. Dan yang ketiga ada biji-bijian.
Biji-bijian mengandung asam laktat dan juga serat yang dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya anak-anak ustazah, dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.